Dalam sejarah panjang peradaban Islam, terdapat banyak pemimpin yang meninggalkan jejak kebaikan, namun juga ada yang meninggalkan luka mendalam. Salah satu nama yang paling banyak diperdebatkan adalah Yazid bin Muawiyah. Sebuah kepemimpinan yang penuh kontroversi, peristiwa yang menggetarkan hati, dan pelajaran berharga tentang arti keadilan serta tanggung jawab seorang pemimpin. Yazid bin Muawiyah adalah putra dari Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Ketika Muawiyah wafat, ia menunjuk Yazid sebagai penerusnya. Keputusan ini memicu kontroversi besar, karena tradisi kepemimpinan dalam Islam kala itu biasanya melalui musyawarah, bukan pewarisan kekuasaan secara turun-temurun. Banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ridha dengan penunjukan ini. Salah satu di antaranya adalah Al-Husain bin Ali Ta'iqiniwu, cucu Rasulullah yang mulia. Al-Husain menolak untuk berbaiat kepada Yazid karena ia menilai kepemimpinan Yazid tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan ketakwaan. Puncak dari penolakan itu terjadi pada tahun 680 Masehi di sebuah tempat bernama Karbala, Waru, Irak. Al-Husain bersama keluarga dan sahabatnya yang setia hanya berjumlah puluhan orang, sementara pasukan Yazid mencapai ribuan. Di padang pasir yang tandus itu, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihalangi mendapatkan air, bahkan bayi dan anak-anak pun dibiarkan kehausan. Hingga akhirnya Al-Husain bin Ali gugur sebagai syuhada bersama putra-putranya, saudaranya, dan para pengikutnya. Tragedi Karbala meninggalkan luka yang sangat dalam di hati umat Islam, dan hingga hari ini peristiwa itu dikenang sebagai simbol perjuangan melawan tirani. Sejak saat itu, kepemimpinan Yazid bin Muawiyah mendapat stigma buruk dalam sejarah Islam. Banyak ulama mencatat bahwa di bawah kekuasaannya terjadi penindasan, peristiwa Karbala, dan juga pengepungan kota Madinah dalam tragedi Harrah, di mana darah kaum muslimin ditumpahkan. Meski ada sebagian kecil sejarawan yang mencoba memberikan pembelaan, mayoritas ulama mengkritik keras kepemimpinan Yazid, karena seorang pemimpin sejati seharusnya menjadi pelindung umat, bukan justru membiarkan kezaliman menimpa mereka. Dari kisah ini, kita mengambil pelajaran penting. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya atas apa yang ia lakukan, tetapi juga atas apa yang ia biarkan terjadi. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Kepemimpinan bukan warisan, bukan pula jalan untuk mengumpulkan kekuasaan, melainkan amanah yang berat. Jika digunakan dengan zalim, maka kepemimpinan bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Dan tragedi Karbala adalah pengingat betapa bahayanya jika seorang pemimpin lebih mementingkan kekuasaan daripada keadilan dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Wahai saudaraku, kisah Yazid bin Muawiyah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga cermin bagi kita hari ini. Setiap pemimpin, mulai dari kepala negara, pemimpin organisasi, hingga seorang ayah dalam keluarga, memiliki amanah yang harus dijaga. Janganlah kita menjadi pembela kezaliman, karena keadilan adalah tiang tegaknya sebuah bangsa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang selalu menegakkan kebenaran dan menjauhkan kita dari sikap zalim, baik sebagai pemimpin maupun sebagai rakyat. Bahwa kekuasaan akan hilang, namun nama baik dan keadilan akan abadi sepanjang zaman.